Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ayudya Grahamasrita dengan NIM 200102588 dari kelas A3 Bimbingan dan Konseling 2020 akan memaparkan mengenai pengembangan media bimbingan dan konseling pada layanan bimbingan klasikal dengan menggunakan media video dan pemberian LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pengembangan media bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu I Siti Salama Azahra MPD. Nah, berikutnya ada tabel garis besar pengembangan media atau GBPM dalam layanan bimbingan dan konseling. Jenis layanan yang akan dilakukan ialah bimbingan klasikal, materi yang akan disampaikan mengenai self-improvement atau pengembangan diri, kemudian media yang dibutuhkan ada PowerPoint, video pendek, dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Gambaran mengenai media yang akan digunakan, yang pertama adalah PowerPoint mengenai self-improvement, yang kedua ialah video pendek tentang pentingnya melakukan self-improvement sebagai motivasi bagi peserta didik agar termotivasi untuk melakukan self-improvement. Dan yang ketiga adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berisikan tentang cara-cara memulai melakukan self-improvement agar para peserta didik mudah dalam melakukan self-improvement. Media yang digunakan pada saat proses layanan bimbingan klasikal yang pertama ialah penggunaan media PowerPoint untuk memaparkan mengenai self-improvement atau pengembangan diri. PowerPoint tersebut berisikan tentang pengembangan diri. Yang pertama, pengertian dari pengembangan diri, kemudian arti dari pengembangan diri menurut para ahli yang relevan dengan para peserta didik. Selanjutnya ada hal-hal penting yang dapat dikembangkan sebagai aspek-aspek dari pengembangan diri. Dan juga ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu peserta didik mengembangkan dirinya. Selanjutnya, dilakukan penayangan video pendek mengenai pentingnya melakukan self-improvement sebagai motivasi bagi para peserta didik agar mereka terdorong untuk melakukan pengembangan diri ke arah yang lebih baik. Self-improvement atau pengembangan diri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup. Lalu, mengapa kita harus mengembangkan diri? Ada sebuah kutipan dalam sebuah buku. Selama dunia masih berputar, kehidupan pun akan terus mengalami proses perubahan. Proses perubahan ini terjadi di semua bidang kehidupan, juga di aktivitas manusia. Akibatnya, manusia harus terus mengikuti perubahan yang terjadi. Karena, jika tidak mengikuti perubahan yang terjadi, maka akan tertinggal. Nah, untuk mengikuti perubahan itu, manusia perlu untuk terus mengembangkan diri. Pengembangan diri dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan juga didukung dengan perilaku pembiasaan. Pembiasaan ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan juga terus-menerus. Pembiasaan yang kecil yang dilakukan akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan yang berkelanjutan. Jika melakukan pembiasaan yang baik, maka hasilnya akan baik. Sedangkan jika melakukan kebiasaan yang buruk, maka hasilnya akan menjadi buruk. Pengembangan diri yang dilakukan merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena dengan pengembangan diri, berarti kita sedang memperbaiki diri dengan mengubah perilaku menuju arah yang lebih positif, yang bertujuan untuk memaksimalkan segala yang ada dalam diri ini. Nah, semua itu akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan, baik kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat nanti.
Pengembangan diri yang dilakukan akan berdampak pada setiap detail kecil kehidupan. Pengembangan diri yang positif akan berdampak baik dan menjadikan sebuah kemajuan. Sedangkan, jika tidak melakukan pengembangan diri atau bahkan melakukan perilaku yang buruk, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan atau kemunduran dari kualitas diri. Perlu diingat bahwa pengembangan diri yang dilakukan sangatlah berkesinambungan bagi kehidupan saat ini dan juga nanti. Yang selanjutnya ialah memberikan LKPD kepada para peserta didik dan juga menuntun mereka untuk melakukan pengisian LKPD tersebut. Tujuannya ialah agar para peserta didik mampu membuat rencana pengembangan dirinya dan juga mampu mengoptimalkan pengembangan dirinya ke arah yang lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan media bimbingan dan konseling yang akan dilakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.